Jadi marilah kita selalu berdoa, mudah-mudahan Pak Jokowi diberi kesehatan, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu keputusannya selalu tepat. Dan saya minggu kemarin sudah mengeluarkan satu statement bahwa saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret kembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki kita mengetahui bahwa salah satu peristiwa yang cukup heboh dalam nasibnya adalah adanya adu jotos sesama anggota. Di samping itu juga adanya sambutan dari ketua DPD yang bernama Lanyala Mataliti, di mana Lanyala Mataliti ini mendorong untuk Presiden melakukan dekret. Alasannya antara lain karena sistem ekonomi yang berkembang sekarang adalah sudah sangat liberal sehingga terjadi kesenjangan yang besar antara pelaku ekonomi yang besar dan yang kecil. Akan tetapi ada embel-embel bahwa ketika setelah dekret bisa melakukan amandemen, bisa memperpanjang masa tugas presiden ini yang menjadi sangat aneh. Namun dalam hal ini saya ingin menyoroti soal usulan agar presiden melakukan dekret untuk mengatasi persoalan yang berkembang sekarang. Pertanyaan kita, apakah dekret jika nanti dilakukan ini cukup memenuhi unsur-unsur syarat, misalnya suatu kondisi politik yang genting. Ada pertimbangan-pertimbangan karena COVID ini saya kira bukan sesuatu yang genting, karena pandemi COVID ini terjadi di seluruh dunia dan tidak ada di dunia ini yang kemudian gara-gara COVID kemudian merubah sistem politiknya. Nah, kembali kepada masalah dekret, tentu kita ingin melihat bagaimana Presiden Soekarno pada saat itu melakukan dekret ini untuk perbandingan apakah dekret bisa dilakukan atau layak. Mengawali dekret 59 sesungguhnya memang kondisi politik kita dalam keadaan yang tidak kondusif. Ada beberapa hal yang bisa kita catat. Pertama, masalah pergantian kabinet. Jadi sistem multipartai dengan demokrasi liberalnya ini mengakibatkan munculnya kabinet yang silih berganti dalam usia masa pemerintahan yang pendek. Rata-rata umur kabinet itu lebih kurang 1 tahun. Dengan demikian maka tidak mungkin pemerintahan fokus untuk memberikan negara ini, bangsa ini. Jatuh bangunnya kabinet ini menimbulkan suasana politik yang tidak kondusif. Salah satu yang bisa dirasakan adalah masalah hubungan pusat daerah. Hubungan pusat daerah ini terjadi satu kerenggangan, ya. Jadi pemerintah pusat yang pemerintahnya selalu berganti mengakibatkan
daerah terbengkalai, tidak mendapat satu perhatian yang memadai, sehingga kemudian munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedarahan. Gejala provinsialisme ini kemudian semakin berkembang dan muncullah separatisme. Dan ini ditandai dengan munculnya perlawanan seperti APRA, pemberontakan anti ISIS, RMS, PRRI Permesta. Kemudian pemilu pertama tahun 55 dijalankan. Sebetulnya semenjak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45, keinginan untuk mengadakan pemilu sesudah itu sangat tinggi. Namun dengan situasi politik yang tidak kondusif, akhirnya dalam waktu yang relatif lama pemilu tidak berjalan. Baru tahun 55 bisa dilaksanakan. Pemilu tahun 55 ini dilaksanakan 2 kali, yaitu yang pertama tanggal 29 September 55 untuk memilih anggota DPR atau parlemen. Pemilu yang kedua pada tanggal 15 Desember 55 adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Nah, sekarang kita sedikit menyoroti Dewan Konstituante. Pemilu kedua benar telah menghasilkan Dewan Konstituante, ya, namun semenjak terbentuk dalam masa yang relatif lama, tugas dari Dewan Konstituante untuk menghasilkan undang dasar tidak membawa hasil. Setidaknya sudah sejak 1956 sampai dengan 1959 belum menghasilkan suatu undang-undang dasar yang representatif untuk mengentingkan apakah undang-undang dasar 45 atau undang-undang dasar RIS atau UUDS. Akibat gagal daripada penyusunan ini, kehidupan politik menjadi tidak stabil. Masyarakat tentu kecewa. Nah, pada tanggal 22 April 59 berpidato di hadapan sidang konstituante, yaitu Soekarno untuk menyarankan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar RI. Dari hal itu, Dewan Konstituante mengadakan sidang yang pertama dilakukan, namun tidak berjalan karena tidak memenuhi quorum. Lalu diadakan sidang berikutnya, yang kedua, sama juga bahwa sidang tidak memenuhi quorum sehingga konstituante boleh dikatakan tidak berhasil untuk mengadakan sidang. Pada kali ketiga terjadi reses di mana Dewan Konstituante istirahat, namun akhirnya tidak pernah kembali lagi untuk melakukan satu sidang-sidang akhir. Artinya bahwa Dewan Konstituante itu telah membubarkan diri. Akibat dari ketidakbisaan tersebut, maka kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 59 yang kemudian dinamakan Dekret 5 Juli 59 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45. Jadi dapat dikatakan kenapa dekret dikeluarkan, karena satu, anjuran kepada konstituante agar memutuskan kembali ke Undang-Undang Dasar tidak berjalan. Kedua,
konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena mayoritas anggotanya menolak untuk menghadiri sidang. Ketika kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan menghambat pembangunan nasional. Dari situlah kemudian dekret dikeluarkan yang memutuskan 3 hal. Pertama, pembubaran konstituante. Kedua, memberlakukan Undang-Undang 95. Ketiga, akan dibentuk MPR. Dari situ maka jelas bahwa Presiden Soekarno mengeluarkan dekret adalah ada satu alasan-alasan yang sangat kuat, ya, karena kondisi politik yang tidak kondusif, maka dikeluarkan dekret. Pada saat itu juga Presiden Soekarno selaku kepala negara memiliki pengaruh yang sangat besar, apakah di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, bagaimana dengan pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Presiden Jokowi? Saya kira secara umum politik itu kondusif. Tidak ada hal khusus, misalnya instabilitas tidak ada. Saya kira semua berjalan baik. Ya. Bahkan ya, kalau kita melihat sisi figur presidennya, presiden kita ini tidak memiliki satu leadership yang kuat, sehingga bangsa ini terbelah semenjak beliaunya memimpin dalam 2 periode ini sampai sekarang. Masyarakat ini terbelah. Benar bahwa sudah ada usaha rivalnya Prabowo ditarik kabinet, tapi keterbelahan ini terus berjalan. Kita tidak tahu kenapa Presiden tidak aware terhadap masalah ini. Bahkan ada buzzer-buzzer yang dipiara, entah siapa yang membina, tapi yang jelas dia sangat sakti, ya, walaupun dia telah melakukan hujatan-hujatan penistaan agama atau kepada ulama, mereka aman dari tangan-tangan hukum. Ya. Inilah hal-hal yang saya kira tidak ada satu resmi bahwa dekret itu layak dilakukan. Saya kira demikian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.